I just had to let you know you're. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas makalah tentang pengantar sains data. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Atmarit Ekstrati Hakim dengan NIM 24031111055. Saya Atika Fitriaka Putri dengan NIM 24031111656. Saya Cevron Natalia dengan NIM 2403114250. Saya Lutfiatin Putri Adiun dengan NIM 2403135100. Di era sekarang kita hidup di tengah data, mulai dari media sosial, transaksi online, sampai aktivitas sehari-hari. Tapi data itu sendiri belum tentu langsung berguna. Disinilah peran data science menjadi sangat penting. Setelah memahami pentingnya data di kehidupan sehari-hari, kita masuk ke konsep utama yaitu data science. Data science adalah ilmu yang berfokus pada bagaimana mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Proses ini mencakup pengumpulan data, pembersihan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Tujuan utama dari data science adalah untuk menemukan pola, membuat prediksi, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam praktiknya, terdapat peran penting yaitu data scientist yang harus memiliki kemampuan di bidang statistik, pemrograman, serta pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dianalisis. Namun dalam praktiknya, data yang digunakan biasanya berukuran besar dan kompleks, sehingga sulit untuk langsung dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan teknik data reduction, yaitu proses menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Nah, beberapa metode yang digunakan antara lain, yang pertama, mengurangi jumlah variabel, yang kedua, mengambil sebagian data sebagai sampel, yang ketiga, mengompresi data, kemudian yang terakhir, mengubah data ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, dengan adanya data reduction, proses analisis menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap menghasilkan informasi yang kuat. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul dalam data adalah missing data, yaitu data yang hilang atau tidak lengkap. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan pencatatan, responden yang tidak menjawab, atau gangguan sistem. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi bias. Missing data dibagi menjadi 3 jenis, yaitu MCAR, Missing Completely at Random, atau data hilang secara acak. Yang kedua, MAR, Missing at Random, atau data hilang terkait variabel lain. Dan yang terakhir, MNAR, Missing Not at Random, data hilang terkait nilainya sendiri. Untuk mengatasinya, dapat digunakan beberapa metode seperti listwise deletion, yaitu menghapus data yang tidak lengkap. Yang kedua, pairwise deletion, menggunakan data yang tersedia saja. Yang ketiga, imputation, yaitu mengisi nilai yang hilang. Pemilihan metode yang tepat penting agar hasil analisis tetap valid dan dapat dipercaya. Selain missing data, terdapat juga outlier, yaitu data yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Outlier dapat terjadi karena kesalahan input atau memang kondisi ekstrim yang nyata. Jika tidak ditangani, outlier dapat mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Untuk itu, perlu dilakukan deteksi menggunakan metode seperti box plot atau pendekatan statistik lainnya. Kemudian ditentukan apakah data tersebut perlu dihapus atau dipertahankan. Selain itu, terdapat juga teknik diskretisasi, yaitu proses mengubah data kontinu menjadi kategori. Contohnya, nilai numerik dapat dikelompokkan menjadi kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa data science bukan hanya tentang menganalisis data, tetapi juga bagaimana mempersiapkan data agar siap dianalisis. Mulai dari reduksi data, menangani missing data, outlier, hingga diskretisasi, semuanya merupakan langkah penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan bermanfaat. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. I just had to let you know you're.